Pertama, ada keraguan-raguan dalam diri saya. Apakah saya ini mampu? Apakah saya ini bisa? Apakah saya ini layak? Dapatkah saya bertahan sampai akhirnya saya menjadi pastor dan bahkan saya mati tetap sebagai seorang pastor? Halo, nama saya Frater Victorius Reno. Saya calon imam diosesan Keuskupan Agung Pontianak. Saya berasal dari paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Saya tinggal di kampung, saya ini anak kampung. Saya tinggal di Kampung Retok namanya, begitu. Awal panggilan pengen jadi imam, waktu itu masih kecil sih, masih kecil. Pertama itu gara-gara suka dengan pakaian yang mereka kenakan, jubah kapusin waktu itu yang menarik ketika masih kecil. Ya hanya sekedar suka sih waktu kecil. Kemudian berlanjut hingga saya tumbuh besar, dewasa. Kecintaan saya untuk menjadi calon imam agaknya kurang. Kenapa? Mungkin karena faktor lingkungan. Tetapi saya terpanggil lagi oleh karena lagu. Pada ketika saya kelas 3 SMA, saya pergi misa di gereja MRPD. Waktu itu saya pergi misa dengan celana pendek ke gereja MRPD. Ketika selesai komuni, ada ibu-ibu dari India, dia menyanyi sebuah lagu dengan bahasa Inggris dan itu membuat hati saya jegup dan cinta kepada Tuhan karena lagu yang pertama itu. Kemudian kedua, karena di paroki yang sama hari Minggu juga, karena ada anak-anak dari seminari menengah aksi panggilan di sana, mereka menyanyikan lagu Panggilan Hidupku. Lalu saya jatuh cinta kepada Tuhan, dan ketika tamat SMA saya bingung, saya mau lanjut kuliah atau ikut Tuhan menjalani panggilan hidup ini sebagai calon imam. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk Topang dan menjalani masa pembinaan sebagai calon imam pada tahap yang pertama di Topang. Topang itu tahun orientasi panggilan. Kemudian selesai dari Topang, saya lanjut di tahun rohani. Tahun rohani itu adalah proses pembinaan calon imam projo, secara khusus juga di bidang rohaninya. Dan perjalanan panjang hingga saya mencintai Tuhan lebih dalam lagi adalah karena pengenalan saya dan pengetahuan saya belajar ilmu agama, sehingga meyakinkan saya bahwa saya mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya dan mau melayani Dia dalam gerejanya. Begitu. Tantangan untuk menjadi calon imam, untuk menjadi pastor itu banyak sekali. Salah satunya yang saya hadapi itu adalah tantangan di dalam diri saya sendiri. Pertama, ada keraguan-raguan dalam diri saya. Apakah saya ini mampu? Apakah saya ini bisa? Apakah saya ini layak? Dapatkah saya bertahan sampai akhirnya saya menjadi pastor dan bahkan saya mati tetap sebagai seorang pastor? Oleh karena saya malu. Saya malu dengan situasi saya, kondisi fisik saya yang kalian tahu kalau kalian berjumpa secara langsung dengan saya, kalian akan melihat betapa mungilnya saya. Terkadang
Itu yang membuat saya malu dan tidak berani untuk mengungkapkan diri, sehingga saya juga menjadi pribadi yang kurang pede. Itu tantangan buat saya, diri saya sendiri, kemampuan dan kesanggupan. Tapi itu semua dipatahkan oleh kenapa? Oleh karena kepercayaan saya kepada Tuhan yang semakin mendalam, bahwa saya suka kata-kata yang indah yang menguatkan hidup saya, sehingga saya masih bertahan meskipun ada kendala itu, bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, dan Tuhan tidak melihat bahwa tampang saya begini, tapi Tuhan melihat hati saya yang tulus mau melayani Dia. Tantangan lainnya adalah saya orangnya tidak pandai, tidak pintar, dan mungkin kalau di dalam angkatan saya merasa saya yang paling kurang pengetahuannya, kepintarannya, IQ-nya mungkin. Saya merasa saya yang paling kurang. Itu tantangan buat saya. Saya merasa lagi diri saya itu berkekurangan begitu banyak, sehingga saya merasa bahwa saya tidak mampu. Tetapi saya tidak berhenti di situ saja, bahwa saya percaya jika Tuhan yang memanggil, Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan menuntun, dan ilmu pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, dan segala karunia-karunia akan diberikan secara langsung oleh Roh Kudus ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan mau dibimbing Tuhan. Itu sih kepercayaan yang sungguh besar kepada Tuhan yang membuat saya, meskipun ada tantangan, sini, saya punya Tuhan kok, jadi saya tidak takut. Begitu. Dalam hidup saya, tantangan lainnya pasti banyak dalam keseharian, entah itu dalam hidup persaudaraan, entah itu pergulatan dalam diri sendiri, entah itu dalam hidup rohani. Banyak, saya tidak bisa ungkapkan satu persatu. Intinya, di dalam semua tantangan itu, yang terpenting adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan percaya akan tuntunannya, come on, tantangan. Karena saya bersama Tuhan saya. Itu sih. Saya juga punya tantangan yang besar yang membuat saya pernah merasa kecewa dengan Tuhan. Ini tantangan yang saya rasa besar juga dalam hidup saya, bahwa saya pernah sakit tuberkulosis atau sakit TBC ketika saya sudah mulai menaruh hati untuk serius menjalani panggilan hidup sebagai calon imam. Pada waktu itu, ketika ingin menyelesaikan tahun rohani dan ingin selangkah lagi masuk di seminari tinggi untuk melanjutkan S1, tetapi saya jatuh sakit tuberkulosis. Saya dirawat selama 8 hari di Rumah Sakit Panti Nirmala, dan karena penyakit itu berbahaya dan menular, saya harus pulang di keuskupan saya. Hal itu yang membuat saya sempat kecewa dan marah kepada Tuhan. Kemudian saya berharap ketika saya selesai dan sembuh dari penyakit saya bisa kembali lagi untuk menjalankan panggilan saya. Saya ingin lagi kembali ke Malang, bertemu dengan teman-teman angkatan saya yang sedang menjalani proses kuliah, studi, strata 1 di Malang. Saya rindu mereka, saya ingin kembali menjalani panggilan. Tetapi ternyata rencana Tuhan bukan rencana saya. Saya
tidak melanjutkan S1 di Malang. Saya justru melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Katolik Seminari Santo Yohanes dari Salib, Bandol. Saya tinggal bersama para biarawan kongregasi Santo Elia. Saya tinggal bersama komunitas CSE dan melanjutkan studi di Bandol. Jauh dari apa yang saya bayangkan sama sekali. Saya seorang projo, hidup bersama dengan mereka biarawan dan kontemplatif. Sempat mau pulang ketika awal-awal saya mengikuti ritme mereka, rasanya tidak mampu. Ikut doa hening, kemudian aturan biara yang sedemikian ketat, hampir saya pulang. Tapi saya berhasil diyakinkan dan saya terus melanjutkan. Kekecewaan, kemarahan kepada Allah berubah menjadi cinta dan sukacita karena saya memiliki hidup baru, dan Tuhan ternyata menuntun saya untuk mengalami pembaruan dalam hidup saya. Dan itu terjadi hanya karena saya hidup bersama komunitas CSE. Saya akui banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, mengubah hidup saya dan menjadikan saya menjadi pribadi yang baru adalah karena pengalaman saya mengenal dan berjumpa dengan Allah. Satu hal moto yang menjadi moto kongregasi yang saya hidupi juga di dalam hidup. Deum amare et amatum facere. Mengasihi Allah dan menjadikan Ia dikasihi. Pengalaman mengalami Allah dalam hidup saya alami ketika saya sedang sakit dan Tuhan memulihkan saya dan membangkitkan harapan saya, dan saya masih boleh lanjut menjalani panggilan hidup saya. Itu pengalaman yang begitu luar biasa yang Tuhan tunjukkan bahwa Ia menyertai saya, dan saya percaya itu. Sehingga apa yang saya alami ini membuat saya juga ingin orang lain di luar sana mengenal, mencintai Allah, dan tahu bahwa Allah itu hidup dan Allah meraja dalam hidup kita. Begitu. Jadi meskipun sedemikian banyak tantangan, tetap ada sesuatu di balik semua tantangan itu yang Tuhan ingin melihatkan dalam hidup saya. Cara saya merefleksikan semua tantangan yang saya alami, kekecewaan adalah bahwa saya percaya dalam hidup ini semua orang dalam hal apapun pasti memiliki namanya tantangan dan cobaan di dalam hidup. Kalau kita lihat tantangan itu sebagai sesuatu yang merobohkan iman kita, saya rasa itu salah. Dan kalau kita juga berpikir bahwa segala tantangan dan cobaan itu semua menimpa kita oleh karena Tuhan yang memberikannya kepada kita, itu salah. Yang kita harus tahu adalah bahwa tantangan dan segala macam bentuk derita yang kita alami itu bukan dari Tuhan. Tetapi seandainya itu terjadi, pasti Tuhan punya rencana di balik itu semua. Saya ingat dengan kisah Ayub ketika ia dicobai oleh Tuhan. Tuhan ingin melihat sejauh mana Ayub setia kepada Tuhan, dan ternyata apa yang terjadi? Ayub membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh setia dan percaya kepada Tuhan. Melalui pengalaman itu juga saya ingin belajar bahwa jika saya sedang mengalami masalah, justru dengan keadaan masalah tersebut, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Bahwa saya harus kemana saya berlari selain bukan kepada Tuhan. Makanya kalau ada tantangan, kalau ada masalah, saya larinya kepada Tuhan dan saya semakin dekat dengan Tuhan.
Dan kisah Ayub juga indah sekali, yaitu kesetiaan. Kita tahu banyak orang mungkin kalau mengalami masalah, mengalami tantangan, mengeluh kepada Tuhan, lalu marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya diberi cobaan seperti ini? Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Kalau terlalu banyak mengeluh, kapan kita berserah? Intinya, saya merefleksikan tantangan dalam hidup saya itu memang awalnya sempat kecewa, marah. Tetapi saya percaya, setelah hujan badai akan terbit pelangi dan matahari yang indah. Ya. Sempat sebagai manusia biasa, saya pernah mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan, menjalani panggilan hidup seperti ini. Pasti ada pikiran atau perasaan menjadi bosan, sempat menyesal begitu, sempat ada. Tetapi itu semua menjadi berubah karena kita butuh penyegaran dan pembaharuan. Ketika kita sudah mulai menanam, kita harus belajar merawat hingga ia bertumbuh besar dan menghasilkan buah. Demikian juga saya ibaratkan dengan panggilan kita dalam apapun, untuk mengikuti Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Kalau sudah ada benih itu, tumbuh, kembangkan, pelihara sampai ia berbuah masak dan dapat dinikmati banyak orang. Yang saya lakukan adalah ketika saya mengalami perasaan-perasaan bosan, kemudian merasa ya sudah ingin berpaling, saya berusaha untuk mencari inspirasi baru yang dapat menyegarkan saya. Entah itu sharing dengan saudara saya yang mungkin saya percaya, sharing dengan pembimbing rohani, sharing dengan orang-orang yang memang mempunyai kapasitas yang baik, yang mendukung kita dan mau membantu kita lepas dari segala ketakutan, kecemasan, dan masalah-masalah yang membuat kita ingin menarik diri dari jalan panggilan ini. Karena kita, bagaimanapun kita butuh orang lain. Kita butuh orang yang bisa menguatkan, menjadi sahabat, dan saling memberi dukungan, support kepada kita. Sebagai calon imam diosesan yang pernah tinggal bersama kongregasi Santi Elie, saya tertarik pernah hampir mau mengungkapkan keinginan saya untuk berpindah, ingin menjadi biarawan. Oleh karena apa? Oleh karena saya suka cara hidup mereka dan spiritualitas mereka. Tetapi saya merenung-renung lagi di dalam hati bahwa saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, saya boleh hidup bersama mereka, mengalami dan belajar banyak daripada mereka. Tetapi saya ingin tetap menjadi projo. Karena kekayaan itu saya bersyukur, saya banyak menimba pengetahuan, saya menimba pengalaman hidup persaudaraan daripada mereka. Saya bersyukur itu semua, tetapi saya ingin tetap menjadi projo. Oleh karena apa? Kalau saya sebagai seorang imam projo kelaknya nantinya, saya dapat berbuat banyak. Karena dengan menjadi seorang projo, saya dapat bekerja menjangkau lebih banyak jiwa, bukan hanya terkungkung dalam sebuah tembok biara.
Semuanya punya keunikan, semuanya punya kekayaan dan hasanah yang luar biasa. Tetapi saya berharap bahwa apa yang sudah saya pelajari di sana dapat menjadi garam dan terang dimanapun saya bertugas nanti. Karena ilmu-ilmu yang saya terima itu, ajaran-ajaran yang saya terima, saya harap bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi berguna juga untuk orang lain nantinya yang akan saya layani. Ketakutan dan kecemasan menjalani panggilan ini tentu ada. Banyak sekali ketakutan saya, frater, saudara, saudari terkasih. Salah satunya adalah saya takut bahwa saya tidak menyelesaikan ini semua sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan. Tetapi kembali lagi bahwa ketakutan saya itu hanyalah ketakutan yang belum akan menjadi nyata. Jadi untuk apa takut? Saya berusaha untuk jalani, syukuri, dan nikmati semua proses yang ada. Jikalau memang ini jalannya, Tuhan akan bimbing saya sampai saya selesai menyelesaikan tugas saya sebagai orang yang Ia pilih. Dan jika tidak pun, saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Prinsip saya adalah saya tidak akan pulang ketika saya tidak bersalah dan ketika saya tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Kecuali saya akan mengakhiri ini semua jika alasannya masuk akal dan benar-benar saya sudah dinilai tidak layak lagi. Tetapi untuk ukuran itu semua, saya percayakan dan serahkan kepada para pemimpin saya. Dan saya percaya mereka punya rahmat kebijaksanaan dari Roh Kudus, tahu menimbang-nimbang mana yang buruk dan mana yang baik. Dan saya juga berharap saya diberi karunia keikhlasan untuk menerima apapun itu yang menjadi keputusan pihak tertinggi dari gereja yang mengutus saya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Intinya adalah saya mau taat kepada pimpinan saya karena saya percaya mereka diserahi oleh kemurahan Allah untuk menjadi bijaksana, dan suara mereka juga merupakan suara Allah.